Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Tentu kalian semua sudah mendengar hasil penetapan keputusan pemilu 2024 oleh KPU tadi malam. Jujur saja saya tadi malam tidak sempat menyaksikan karena di sini sudah jam 11 malam. Di Pulau Jawa kan jam 10 malam ya penetapannya. Di sini sudah jam 11 malam, jadi harus cepat istirahat karena sahur jam 3 pagi ya. Jadi tadi malam saya tidak sempat menyaksikan. Dan barusan saya coba simak hasil penetapannya. Ya, seperti dugaan kita semua, penetapan KPU tetap seperti di awalnya ya, memenangkan Paslon 02. Saya baca berita barusan dari berbagai macam media. Maka topik video kali ini saya membuat topik videonya kejanggalan penetapan hasil KPU tadi malam. Apa sajakah kejanggalan tersebut? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya guys ya, tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Oke? Thank you so much. Ada beberapa kejanggalan yang saya coba perhatikan. Yang pertama, ya, seperti yang kita tahu bersama, Ketua KPU salah menyebutkan tanggal penetapan tadi malam. Dia menyebutkan tanggal 22 Maret. Padahal kemarin Rabu masih tanggal 20, jam 10 malam ya, masih tanggal 20 Maret 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya skorsing saat penetapan hasil KPU. Jadi pas hasil penetapan KPU itu dibacakan, tiba-tiba diskors. Mungkin beberapa menit ya kan? Mungkin kalian sudah lihat tayangannya. Kenapa? Ada apa? Pasti ada sesuatu dalam penetapan catatan hasil penetapan tersebut. Kok tiba-tiba diskorsing oleh KPU? Ya, benar nggak sama Henrys? Dan para ahli juga mengatakan ada kejanggalan, sesuatu yang nggak beres gitu loh, sehingga kok bisa di skorsing ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, KPU masih menunggu penetapan hasil pemilu ini dari Mahkamah Konstitusi karena ada sengketa pemilu ya, mungkin dari tim 01 dan juga tim 03. Oke. Yang keempat, coba perhatikan baik-baik. Itu palunya belum diketok loh, sahabat Henrys. Coba lihat di video, ya, di KPU. Itu belum diketok. Hasil penetapan pemilunya. Belum ada ketok palu. Seharusnya kan diketok ya. Itu secara simbolis, benar nggak sahabat Henrys? Yang kelima, ada bagian yang ternyata di televisi itu sudah dipotong. Bagian salah penyebutan tanggal mungkin ya, itu dipotong di televisi. Kenapa? Kenapa nggak disiarkan secara utuh? Tentu dengan dipotong tersebut tidak menjadi pertanyaan masyarakat, kok dipotong gitu. Oke? Yang berikutnya, yang keenam, ini
ada ini FYP di TikTok ya, isak tangis ya. Ada ketua KPU saat membaca penetapan hasil pemilu itu gemeteran, matanya berkaca-kaca, gugup kayaknya, bukan terharu tapi gugup ya. Apakah terharu dengan gugup beda ya, gugup dan terharu, mungkin terharu juga, atau mungkin tahu bebannya ketua KPU ini saat membacakan hasil pemilu ya. Yang ketujuh, hasil pemilu itu kok masih tetap sama, 58%, sama dari hasil awal. Apakah dugaan-dugaan dari film Dirty Vote, para ahli, kalau hasil pemilu ini dari awal emang sudah disetting sedemikian rupa, kok angkanya tidak berubah, 58%. Bayangkan dari awal hasil perhitungan pemilu sejak 14 Februari 2024 coblosan TPS dihitung sampai sekarang, kok hasilnya tetap 58%. Kok nggak berubah gitu loh dari awal. Kan TV kan waktu itu pernah tayang ya, langsung tiba-tiba 02 58%, yang 03 17%, 01 belum tayang kan waktu itu, tapi kok begini gitu loh. Ada apa gitu loh? Apakah memang sudah dikunci seperti dugaan-dugaan masyarakat? Dan tentu masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang dapat kita temukan saat penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU tadi malam. Mungkin kalian menemukan kejanggalan-kejanggalan lainnya, silahkan komen di bawah ya guys ya. Oke. Dan tentu juga kita sudah perhatikan ya, tim hukum Amin ya, dan Anies Baswedan, Gus Muhaimin sudah buka suara perihal penetapan hasil KPU tadi malam. Dengan tegas, saya simpulkan ya, dari pernyataan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, mereka menolak hasil penetapan KPU tadi malam dan akan meneruskan sengketa pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa berhasilkah ya tim hukum Amin mempengaruhi hasil KPU nanti? Apakah berhasil ataukah tidak berhasil? Nah, silakan juga komen di bawah ya. Tapi apa salahnya kan? Ini kan suatu ikhtiar dan secara legal dan konstitusional, sesuai dengan konstitusi. Benar nggak sama Henry? Dan itu saya dengar dari Pak Anies Baswedan mengatakan, ya kita tidak ceroboh dan kita tidak pakai marah-marah. Mungkin pemilu 2019 yang lalu kita perhatikan ya, demo besar-besaran sampai ada yang meninggal dunia. Nah, kali ini tidak. Anies Baswedan dengan tegas akan melakukan secara konstitusional, jalur konstitusi. Walaupun kita tahu di MK sudah menunggu Paman Usman, apakah memungkinkan gugatan sengketa pemilu itu dikabulkan oleh Paman Usman? Walaupun kita ketahui bersama kemungkinannya sangat tidak mungkin. Tapi yang namanya usaha, kenapa tidak? Karena saya juga sangat prihatin. Kita temukan kejanggalan kecurangan pemilu secara sistematis, terstruktur, masif, dan sistematis ini. Bukti-buktinya sudah banyak banget. Di video-video yang ada di channel YouTube Henry Bidadi, banyak banget bukti-buktinya. Kades yang nyoblos sendiri, ya kan? Belum lagi sidang pleno yang ricuh, ya, penggelembungan suara, tekanan-tekanan kepala daerah, aparat daerah, ya, aparat polisi, TNI, dan lain sebagainya. Banyak kita lihat bukti-buktinya terekam oleh media masyarakat, ya. Tapi kita masih punya peluang harapan melalui Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin dan juga partai-partai pendukung tetap akan konsisten di jalur perubahan. Dan sekarang mereka lagi ikhtiar, tim hukum Amin, ikhtiar untuk ke jalur konstitusi. Dan nextnya, kalaupun misalnya tidak berhasil, mereka akan tetap di jalur perubahan supaya demokrasi Indonesia ini tetap terjaga, ya. Jangan sampai jadi budaya yang terus menerus, ya, kecurangan, ya, korupsi, kolusi, nepotisme akan merugikan anak cucu kita nanti dan bangsa kita. Gimana orang luar
menilai bangsa kita, demokrasi di bangsa kita. Itu Sahabat Hendis ya. Bagaimana menurut pandangan kalian kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan tadi, hasil penetapan KPU? Komen di bawah ya. Apakah tim Amin akan berhasil atau tidak? We will see. Oke, itu saja video kali ini Sahabat Hendis. Thank you for your attention. One more time, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Hendis semua. Insya Allah channel ini OTW 100.000 subscribers. Ya, ini channel receh, hanya di depan rumah menggunakan handphone, ya bukan di ruangan podcast yang seperti podcast terkenal. Yuk, dukung juga lah orang kecil, YouTuber kecil seperti kami. Oke, itu saja video kali ini Sahabat Hendis. One more time, see you in the next video. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Jangan lupa beli takjil ya sore hari ini ya Sahabat Hendis ya. See you, bye-bye.